Terima kasih Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu sepanjang malam. Sehingga kami bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang dapat kami nikmati sampai detik ini Bapa. Ampuni kami Tuhan. Ampuni pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih atas perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, kasih-Mu, berkat-berkat-Mu yang kami terima pada hari ini, Bapa. Terima kasih untuk kesehatan ini, Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai. Selamatkan Indonesia Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menyelamatkan Indonesia. Kau sudah memulihkan Indonesia. Terima kasih Indonesia damai, sejahtera, tentram, aman. Indonesia kuat, Indonesia maju. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau sudah memberikan hikmat untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Dari Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakilnya Maruf Amin. Beserta menteri-menteri MPR, DPR seluruhnya. Dari atas sampai bawah Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah mereka tetap takut akan Kau dan tidak mementingkan diri sendiri, tapi dapat mementingkan seluruh rakyat di Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk stupid 19 ini Tuhan. Kau sudah menghentikan, Kau sudah melenyapkan, Kau sudah menghapuskan dari muka bumi Indonesia Tuhan. Sehingga terjadi zona hijau di negeri kami Indonesia ini Bapak. Terima kasih Kau sudah memusnahkan, Kau sudah menghentikan, Kau sudah melenyapkan stupid 19 ini dari Indonesia. Sehingga zona hijau terjadi. Dan zona hijau juga terjadi untuk negara-negara lain Bapak. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih Bapak, terima kasih. Sehingga kami semua dapat beraktivitas kembali Tuhan. Terima kasih kami berdoa Tuhan. Untuk para tim medis, terima kasih Engkau sudah menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Mereka sehat Tuhan. Para tim medis ini, para dokter, para suster, para driver yang membawa ambulan, dan tenaga-tenaga tim medis di rumah sakit. Terima kasih mereka sehat semua Tuhan. Kau sudah tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan, mereka yang terpapar karena stupid 19 ini Tuhan, terima kasih Kau sudah menjamahnya dengan bilur-bilur yang berkuasa Tuhan. Terima kasih mereka sudah Engkau sembuhkan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengikuti Zoom Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Baik mereka yang berhalangan tidak ikut Zoom pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Kau memberkati hidupnya Tuhan. Kau memberkati keluarganya, Kau memberkati kesehatannya Tuhan. Kau buat berhasil dan beruntung Tuhan. Kau memberkati pelayanannya Tuhan. Biarlah tiap keluarga ada kasih, ada damai sejahtera, ada kerukunan, ada kasih Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari sabda-Mu Bapak. Kau urapi hamba-Mu yang akan membawakan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi berkat untuk kami Bapak. Kau urapi hamba-Mu, berikan pewahyuan visi urapan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk Ibu Inggawati Wibowo Kusuma. Terima kasih Kau sudah memberikan kesehatan untuk beliau. Kau memberkati keluarganya. Kau memberkati keturunannya. Kau memberkati kesehatannya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seruan doa kami yang kami naikkan, kami alaskan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Engkau bukan hanya mendengar, tapi Engkau sudah menjawab semua seruan doa-doa anak-Mu. Bahkan jauh. Mbak Ana minta tolong Mbak Ana. Mbak Ana. Mbak Ana tutup. Kami mengucap syukur ya Bapa, kami berterima kasih Tuhan. Engkau sudah menjawab lebih banyak apa yang kami minta dan kami doakan Bapa. Terima kasih Tuhan, seperti di dalam Markus 11 ayat yang ke-24. Tuhan Yesus Kristus berfirman, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu diberikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu Di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena tahun ini tahun perkenanan Allah dan tahun kemuliaan Allah. Sudah memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Bagi kita yang percaya, hari ini kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari kita sama-sama katakan, amin. Amin. Shalom. 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 Tuhan berkati. Amin. Dan kita masuk Matius pasal 27. Yuk kita baca Matius pasal 27 tentang keadaan Yesus pada waktu mau disalib. Apa yang terjadi pada saat itu? Kita lihat bahwa ayat 27 kita mulai baca. Kita mengerti bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas juga. Kita lihat ketika kita baca sama-sama, tapi saya bacakan. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Saudara, saya bacakan di ayat 4 ini, betul-betul penyesalan daripada Yudas. Yudas sangat menyesal. Kita lihat waktu Yesus diserahkan, memang imam-imam kepala dan tua-tua saat itu bangsa Yahudi mengambil keputusan untuk membunuh Yesus, tapi karena iri, karena dengki, dia memperalat Yudas, yang karena Yudas memiliki hati yang kurang jujur tentang keuangan. Tapi puji Tuhan,
Saat dia sudah tahu bahwa Yesus ternyata mau dibunuh, dia menyesal. Menyesal, uangnya dikembalikan. Tetapi karena penyesalan daripada Yudas, maaf juga Yusuf, Yudas ini menyesali, tapi dia tidak bertobat. Penyesalan yang terlambat. Kita lihat di dalam waktu Yesus diserahkan untuk disalibkan. Ternyata Yudas setelah melakukan apa yang dia perbuat, dia menyesal. Tapi terlambat. Juga penyesalannya tidak membawa dia bertobat. Beda dengan Petrus yang sudah menyangkal Yesus 3 kali. Dia mau bertobat, akhirnya dipakai oleh Tuhan. Memang semua terjadi untuk menggenapi nubuatan penyelamatan di Perjanjian Lama. Tapi bukan berarti bahwa ini kejadian karena Yudas yang membawa Yesus mati, dia dibenarkan oleh Allah. Tidak. Apa yang dilakukannya saat ini mungkin terjadi juga dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Misalnya kita ini menjual identitas kekristenan kita demi hal-hal seperti kedudukan, seperti keuntungan, kenikmatan, dan sebagainya. Kita perlu waspada agar tidak ada akar keinginan konsep sikap hidup yang salah yang dapat menjerat kita ke dalam tindakan dosa yang hakikatnya adalah menjual Yesus kembali. Itu sama dengan menjual nyawa sendiri. Karena saudara tahu Yudas akhirnya karena menyesal, dia ngambil tindakan sendiri, yaitu bunuh diri. Kita lihat selanjutnya di dalam pasal 27, siapa saja yang berperan di dalam penyaliban Yesus ini. Yang pertama tadi Yudas. Itu sebagai peringatan buat kita. Jangan kita melakukan tindakan sampai menyalibkan Yesus yang kedua kali. Yang kedua, kita selanjutnya baca di ayat mulai, nanti saudara boleh baca selanjutnya. Tapi saya mau bacakan di ayat 19. Ketika Yesus dihadapkan kepada Pilatus, apa yang dikatakan Pilatus? Ayat 19, ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan, mungkin melalui SMS, mungkin melalui kertas yang ditulis supaya dikasihkan kepada suaminya. Atau mungkin dia sudah berkata-kata tadi pagi sebelum berangkat. Dikatakan istrinya mengirim kesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi malam. Tadi malam. Ya. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usahanya akan sia-sia, ayat 24, malah sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tak bersalah terhadap darah orang ini. Satu pribadi Pilatus, orang yang mau lepas tangan. Padahal di dalam hatinya memang dia mau melepaskan tangan, tidak mau rasa bersalah sesuai permintaan dari istrinya. Kita melihat orang-orang yang sekitar di dalam waktu
proses penyaliban Yesus. Pilatus ini seorang yang mementingkan dirinya sendiri. Tapi dia juga tidak mau disalahkan dengan orang banyak. Pengkhianatan daripada Yudas yang pertama tadi. Dan yang kedua, Pilatus yang dia tidak mau disalahkan. Dia cuci tangan, tapi dengan perkataannya dikatakan bahwa dia tidak dapat mengikuti penyebab Yesus disalib. Tapi yang kita tahu bahwa Pilatus juga memberikan pilihan kepada pada waktu itu rakyat bangsa Yahudi. Dia memilihkan bahwa siapa yang mau dibebaskan. Barnabas kah? Padahal dia tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Tapi karena hatinya mementingkan diri sendiri. Akhirnya ia tidak mengerti dan memahami hati pada Yesus. Waktu itu Yesus ditanya, "Engkaukah raja?" Tapi Yesus tidak menjawab. Engkau sendiri yang mengatakannya. Setelah itu dia ditanya, dia tetap diam. Dia heran terhadap Yesus ini. Akibatnya dia tidak dapat memahami tentang pribadi Yesus. Mari kita sebagai manusia, umat yang diselamatkan, jangan heran atas kemahakuasaan, atas keajaiban, atas perkara-perkara yang sudah terjadi dalam hidup kita. Tapi kita harus tahu dan taat kepada kebenaran. Pilatus tidak berani mengakui bahwa Yesus itu tidak bersalah. Tahu kebenaran, tapi tidak berani mengakui, tidak berani memahami, tidak berani taat kepada kebenaran. Mari kita bukan hanya saja mengenal, tapi kita harus juga mengasihi Yesus dalam pikiran dan tindakan kita. Itu yang bagian kedua. Kita harus mengasihi Yesus karena Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Dalam pikiran kita, dalam tindakan kita. Yang ketiga kita lihat di ayat yang ke-25. Ketika Pilatus mengatakan bahwa dia tidak ikut bersalah dan mengambil air mencuci tangan. Ayat 25 kita lihat jawaban rakyat. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus diserahkan, lalu Yesus disesahkannya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Bagian yang ketiga kita lihat proses penyaliban Yesus. Adalah bangsa Yahudi. Rakyat yang mengatakan waktu seminggu sebelumnya, Hosana. Menyambut Yesus sebagai Hosana. Hosana. Dia rindu Yesus menjadi raja membebaskan bangsa Yahudi dari orang Roma. Dari penjajahan Roma. Ternyata apa yang dia inginkan itu tidak terjadi.
Sehingga akhirnya hatinya kecewa. Seminggu kemudian dia mengatakan, salibkan Yesus. Rakyat saat itu bangsa Yahudi katakan, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Nih, siapa-siapa yang terlibat di dalam proses penyaliban Yesus sampai mengucapkan perkataan, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Hati-hati dengan ucapan, perkataan yang diucapkan bangsa Yahudi. Pada waktu dalam kemarahan, dalam emosi saat itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Selanjutnya, kalau kita lihat bangsa Yahudi, betul-betul mengalami sampai anak-anaknya yang tidak bersalah dibunuh di zaman Nazi. Mengerikan. Waktu saya ke Israel, saya melihat ada peringatan satu tempat di mana foto-foto yang dipampangkan di dalam museum, yaitu tentang kematian bangsa Yahudi di zaman Nazi. Waktu saya masuk di dalam pintu itu aja, saya tidak melihat ke dalam, sampai masuk di pintu aja, karena saya waktu itu mau ke toilet. Saudara, orang masuk situ aja rasanya, orang katakan berinding, karena roh kematian ada di tempat itu. Dan saya melihat bahwa iblis bersorak-sorai atas kematian dari bangsa Yahudi pada waktu itu. Kita minta ampun. Kalau saat ini jangan sampai kita berkata-kata yang negatif. Kasihan anak-anak yang tidak berdosa. Kasihan turunan kita yang tidak berdosa. Mari kita sadar bahwa apa yang terjadi proses penyaliban Yesus. Kita lihat yang ketiga tadi, bahwa akibat perkataan, perbuatannya ditanggung betul-betul kepada turunan bangsa Yahudi. Sebab itu hati-hati mengucapkan kata-kata yang diucapkan pada masa-masa saat emosi, saat iri hati. Kita harus berpikir panjang. Puji Tuhan. Saya percaya dari pelajaran proses penyaliban Yesus ini, saya melihat banyak perkara yang terjadi pada saat sebelum proses penyaliban Yesus. Yang keempat, kita lihat penyamun. Ada 2 penyamun waktu disalibkan. Mengolok-olok Yesus. Mengatakan di ayat 38. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun. Seorang sebelah kanannya, seorang di sebelah kirinya. Bahkan orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok dia dan berkata,
Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salibnya dan kami percaya kepadanya. Saudara, kalau Yesus diolok-olok, penyamun itu mendengar enggak? Mendengar. Tapi puji Tuhan, yang sebelah kanan bertobat. Saat dia mendengar bahwa Yesus pun betul-betul tidak menjawab apa yang dikatakan. Meskipun diolok, diejek, akhirnya pedamun yang di sebelah kanan bertobat. Dia katakan, Yesus, ingatlah aku. Ya, engkau bersama aku hari ini di Firdaus. Puji Tuhan, satu hal keteladanan Yesus membuktikan bahwa Yesus itu anak Allah, membuat orang lain bertobat. Sekarang kita lihat sikap daripada Tuhan Yesus. Apa yang dia lakukan? Keteladanan daripada Yesus. Bagian yang kelima, yang kita harus simak betul-betul. Beda sekali dengan orang-orang yang ada pada saat penyaliban Yesus. Yesus adalah satu contoh atau teladan di saat ketidakadilan. Yang pertama, kita harus tahu dia tidak menjawab pada waktu didakwa. Padahal ia sudah mengenapi di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-7. Mari kita baca Yesaya 53 ayat yang ke-7. Dia dianiaya tetapi tidak, dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Dia tidak menjawab saat didakwa. Yesus saat menghadapi ketidakadilan. Yang pertama, dia diam. Yang kedua, dia tidak melawan ketika dianiaya. Padahal Tuhan Yesus punya kuasa untuk membinasakan orang yang mencemooh dia. Punya kekuasaan. Dia bisa memanggil sepasukan malaikat yang siap untuk melakukan pembalasan. Namun, dia percaya melakukan kehendak Bapa yang di surga. Atas kehendak Bapa lah dia menderita semuanya. Yesus taat pada kehendak Bapaknya. Saya percaya keteladanan Yesus ini menjadi contoh teladan bagi kehidupan kita. Biar kita melakukan kehendak Bapa. Kita tidak melawan apa yang Bapa kehendaki di dalam kehidupan ini. Supaya tergenapi rencana Allah di dalam hidup kita. Yang ketiga, kita melihat Yesus
menerima. Yang pertama tadi, Yesus tidak menjawab. Yesus diam. Yang pertama, Yesus diam pada saat dia menerima ketidakadilan dalam hidup. Yang kedua, Yesus tidak melawan ketika dianiaya. Dia melakukan kehendak Bapa supaya tergenapi dalam rencananya, dalam rencana hidup Yesus untuk penyelamatan bagi isi dunia. Yang ketiga, dia menerima cawan penderitaan itu. Sebetulnya dia disuguhkan minuman untuk menghilangkan rasa sakit. Tapi dia tidak menerima cawan, tidak menerima anggur asam yang untuk menghilangkan rasa sakit itu. Tapi dia minum cawan penderitaan itu. Karena dia tahu penderitaan dosa yang dilakukan manusia seisi dunia ini, dia bisa menanggungnya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita rela sampai hati menyalibkan Yesus yang kedua kali? Yesus begitu mengasihi, mencintai kita, sampai dia rela minum cawan penderitaan itu. Mari kita percaya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia rela menebus dosa-dosa kita. Dia rela menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib. Saat kita minta ampun dengan sungguh-sungguh dan mengakui dosa kita. Dosa kita sudah diampuni. Satu anugerah keselamatan sudah diberikan kepada kita. Jangan sampai kita sia-siakan kembali pengorbanan Yesus. Mari kita hargai. Kita mau melakukan kehendak Bapa supaya tergenapi dalam kehidupan kita. Kita pengorbanan kita, pelayanan kita tidak sebanding dengan pengorbanan Yesus. Mari kita hargai pengorbanan Yesus. Kita mau terima anugerah keselamatan ini. Dan jangan kita sia-siakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Puji Tuhan. Dan yang keempat, Yesus tidak turun dari salib. Andai pun Yesus turun dari salib, mereka tidak percaya kepadanya. Jika Yesus menyelamatkan dirinya sendiri. Jika Yesus menyelamatkan sendiri, dia tidak bisa menyelamatkan orang lain. Inilah pengorbanan Yesus. Menderita dulu, baru menerima kemuliaan. Disalib dulu, baru menerima mahkota. Ingatlah jika suatu hari Anda sekalian tergoda untuk mengambil jalan pintas, jalan yang mudah, sama dengan saudara menyalibkan Yesus yang kedua kali. Kita buka Yohanes 12, ayat yang ke-23. Yohanes 12
ayat yang ke-23. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dan ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia dapat menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Puji Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu. Apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkan aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. 28. Bapa, muliakanlah namamu. Maka kedengaran suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Puji Tuhan, dari perkara-perkara proses penyaliban Yesus ini, kita belajar teladan dan contoh Yesus untuk menggenapi rencana Bapa. Karena kasih Bapa terhadap seisi dunia ini. Karena Allah tidak mau ada dosa di dalam kehidupan manusia. Sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal. Supaya Yesus menanggung segala dosa manusia seisi dunia ini di atas kayu salib. Supaya kita mendapatkan kelepasan. Supaya kita mendapatkan kebebasan. Dan kita dibenarkan bukan karena usaha kita. Tapi karena anugerah Allah, karena salib Yesus membawa kita mendapat mahkota. Puji Tuhan, saya percaya Matius 27 ini. Tadi kita belajar tentang proses penyaliban Yesus. Saudara lihat bahwa ada Yudas. Yang pertama ada Yudas. Yang kedua ada Pilatus. Yang ketiga ada rakyat bangsa Yahudi. Hati-hati dengan perkataan. Yang keempat kita melihat ada penyamun yang tahu dan mengerti, tahu bahwa Yesus itu anak Allah. Akibatnya, dia bertobat. Penyamun di sebelah kanan. Tapi kita lihat yang kelima. Contoh dan teladan Yesus yang saat mengalami ketidakadilan. Yesus yang pertama, dia diam. Yang kedua, dia tidak melawan. Dan yang ketiga, dia menerima cawan penderitaan itu. Dan yang keempat, Tuhan tidak turun dari salib. Dia tidak menghindari masalah. Karena dia tahu salib yang dia derita akan membawa kepada kemuliaan. Dan setiap orang yang mengikutnya, mengikul salib dan menyangkal dirinya setiap hari, dia akan menerima mahkota kehidupan. Mari kita setia sampai akhir.
Orang yang setia dan bertahan sampai akhir, itu yang akan selamat. Yang setia sampai akhir akan menerima mahkota kehidupan. Puji Tuhan. Hari ini ada PR, saudara nanti baca Matius pasal 27 ayat yang pertama sampai 44. Kita bisa meresapi, memahami, makin mengasihi, makin mencintai Tuhan. Betapa kasih-Nya sudah dicurahkan kepada kita. Jangan sampai kita menyalibkan Yesus atau undur daripadanya. Mari kita setia sampai akhir. Pujilah, puji Tuhan. Amin. Setia, setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Ya, Suara Mami, Bos. Suara Mami, Bos. bala 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 bala. Bala 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 bala. Bahwa kita dicintai Tuhan. Terima kasih. Jangan sampai kita menyalibkan Tuhan kedua kali. Hati-hati dengan perkataan saudara. Amin. Hati-hati dengan tindakan saudara. Hati-hati dengan sikap kita. Mari kita sungguh-sungguh mengatakan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan. Biar kami belajar terus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mengerti, memahami. Amin. Kami tahu Tuhan sangat mencintai kami. Sangat Amin. peduli dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita semua sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus yang memampukan kita hidup menjadi serupa dengan gambar Yesus. Amin. Saya katakan, Amin. Bu Feni pimpin, Bu Feni. Pimpin habis doa pagi. Yel, ayo siapa? Oke. Yel. Itu sudah saya tulis semua. Bukannya aku lagi. Bukannya aku lagi. Bukannya aku lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalamku. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku menghasilkan buah roh. Hidupku menghasilkan buah-buah roh. Memenangkan banyak jiwa-jiwa. Memenangkan banyak jiwa. Memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Kami semua. Seia sekata. Seperasaan. Kasih saudara-saudara. Mengasihi saudara-saudara. Penyayang dan rendah hati. Yes.
kasih semuanya. Indonesia, Jawa Jawa Timur, Timur, Jawa Kota Jombang, melindungi, Surabaya, sehat, diberkati Tuhan. dilindungi, diberkati, zona hijau, Amin. diberkati Tuhan. hijau. Amin. Amin. Shalom. Halo. Puji Jangan lupa Tuhan. besok ibadah